Gak podcast, mana paten? Iya, selamat datang di episode kedua dari segmen PMM ITBC, yaitu Gak podcast, mana paten. Dan di sini dengan saya Maurice dan juga Olive dan narasumber kita. Mau diperkenalkan ya? Pasti dong. Hai, nama saya Christine. Iya. Nama Dan gue Yes. Nama gue. Jocelyn. Nah, di episode sebelumnya itu ada gue juga nih, ada aku. Padahal episode sebelumnya baju kita sama. Ini kok udah beda, Let's get started. Iya, jadi Udah let's beda. get started. Nah, jadi hari ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial ya. Spesial banget sih. Iya, kalian Kayak bisa lihat di martabak ya. sini. Martabak Martabak spesial. Boleh. Nasi goreng juga ada spesial. Spesial, tapi lebih spesial kalau ada waktu bersama dia. Aduh. Next. Oke. Oke. Jangan dah. Oke, sebelumnya gimana nih kabar Cici di sini? Very good. Kesibukannya mungkin selama ini lagi ngapain gitu? Boleh diceritain sedikit. Nyari pacar. Dari Jos deh, dari Jos. Iya. Dari yang muda dulu. Kayaknya nyari pacar langsung ke aku nih, Ci. Gimana nih ya? Mana tahu relate. Ya Oh, kan iya. saya kan menebak gitu loh. Nah, Oh, jadi gitu gimana, ya. Ci? Mencari yang pasti-pasti lah ya. Oh, kalau Mencari yang kepastian. Ya, sibuknya nyari uang, nyari temen, ya nyari pacar. Yang penting jangan nyari masalah gitu. Nggak usah nyari, udah ada sih masalahnya, udah datang masalahnya. boleh. Nggak usah nyari. Kalau aku ya nggak cari pacar lagi ya, udah ada pasangan. Wos. Cincinnya. Boleh ditampilkan videonya. lies we were meant to be. Oke, jadi sibuknya juga itu kerjaan. Ya, kalau nyari masalah nggak usah dicari, memang datang sendiri. Benar ya. Iya, memang. Tapi semakin banyak masalah, kita semakin upgrade diri dong. Yes. Sip. Betul. Buat Cici cewek, positive vibes banget. Thank you. Lah kami ini apaan? Oke, iya. Jadi di episode kedua kali ini mungkin kalian bisa lihat di sini ada perbedaan. Kau jangan gitu dong. Kau. Oke, mungkin diperhalus dulu katanya, mungkin bisa dilihat di sini ada perbedaan lagi. Kata apa ya cocok ya? Gap. Ada. Age gap. Oh. Nah, ada age gap di mana bisa dilihat ada Yang muda. Yang muda. yang muda dan yang tua. Setengah tua belum tua. Oh, iya. Saya belum Oke, tua. iya. Benar-benar. Oke, kita sepakat berarti yang muda dengan yang setengah tua. Iya. Nah, berarti di sini kan ada perbedaan generasi nih, di mana kedua narasumber kita ini juga merupakan anggota muda-mudi di Wihara Sakyamuni Buddha ITBC ini pada zaman dulu lah bisa dibilang. Zaman dulu. Bukan zaman dulu sih, Kita zaman purba. sebelum zaman kami. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan karena zaman dulu lagi. Ya, zaman yang itulah dengan zaman sekarang pasti kan ada perbedaan nih, Ci. Mungkin dari segi lingkungan wihara, organisasi muda-mudi dan juga mungkin daya kasabaya juga. Mungkin bisa diceritakan nih. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Karena aku tuh udah berapa tahun ya? Udah lama banget deh. Kayak 2012. Sebelum juga itu? Sebelum itu ya. Sebelum itu. Sebelum 2012 juga Iya. udah menjabat sebagai ketua PMM dulunya. Sekarang udah dihibahkan. Langsung samping dong. Tinggal gini. Jadi kalau dulu itu ya benar-benar ini kan anak-anak didik. Sip. Bangga gue Gila. ya, bangga. Sip. Nah, kalau dulu yang jadi muda-mudi itu hanya dari yang kelas, kita bisa bilang kelas SMA deh. Kalau SMP mungkin belum ya. SMA sampai yang perkuliahan. Nah, sampai yang udah tua begini kuliahan juga masuk gitu kan. Nah, terus kita nggak menerima sih, lebih tepatnya kalau masih anak-anak kita ada kelasnya. Kita masuk kelas dulu, perkenalan dulu. Kalau sekarang kayak beda gitu ya? Ya, sekolah minggu benar. Karena dari sekolah minggu baru bisa tahu kan, oh dasar-dasarnya Buddhis tuh gimana. Kalau udah di PMM itu kan udah kayak ngenal organisasi, kita udah ngurusin banyak banget kayak Udah dewasa hal-hal. banget. Iya benar. Apalagi ngurusin event, ngurusin apa nih? Kurikulum untuk anak didiknya juga kita yang ngurusin kan. Jadi kalau minta anak SD gimana ya, mereka mau diajarin tapi mau minta kurikulumnya sama anak SD tuh kayak rasanya gimana sih, Iya. agak aneh gitu ya. Dan enaknya itu kalau pas zamannya aku ya pasti ada lah ya namanya pro kontra. Nah kalau di zaman dulu ya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu di rumah biasanya jarang mau kasih anaknya ke vihara. Tahu kenapa nggak?
gak ada transport ya, gak ada transport. Iya sih. Iya. Dulu juga gitu. Iya kan? Kayak agak susah waktu mama sebelum mau jadi DK ke sekolah minggu tuh susah. Susah. Iya. Benar. Jadi masalah kendala terbesarnya itu ya itu di transport, karena kan kita sometimes kalau misalnya ada event nih kita pasti latihan tuh sampai malam. Ya kalian tahu, apalagi kadang bisa nginap di vihara. Iya. Ya, apalagi kalau mama bapak dulu tuh kayak gimana, desai like ya desai. Gak boleh over aja ya. Sebenarnya bukan over lah, kita mungkin mereka Menjaga mikirnya sih, safety. iya. Nah terus kan kalau sekarang udah ada Grab ya, terus Hmm. udah ada busnya juga yang lebih keren lah, langsung lah gitu ya. Namanya dulu kita upgrade ya, pelan-pelan kita upgrade. Terus di lingkungan nih, dulu vihara mungkin gede ya, tapi belum banyak ruang-ruangannya. Nah, jadi cuman ada Baptisala depan sama Baptisala belakang. Kalau sekarang udah ada yang di bawah lagi kan ya, Iya, udah udah keren di banget SMP sekarang, tepuk tangan dulu. Iya, ditunggu peresmiannya tanggal 17 Agustus 2000. Jadi keren banget sih. Terus anak-anak zaman sekarang itu lebih ke apa ya? Udah bisa medsos. Kalau di zaman kita itu kita nggak ada yang BBM sih. Iya, BBM. kita nggak ada yang rekaman kayak gitu. Iya, ya, kan? ada. Yang ada silakan ayo, silakan. Ya, rolling action. Iya kan, dulu cuma ada satu dari Kasaba yang ngurusin itu. Iya, Masih ingat bener, nggak? bener, Jadi bener, kita nggak pakai kamera handphone. Iya. Nah sekarang anak-anak udah pinter semua. Kalau dulu disuruh kamera, nggak tahu sih, nggak ngerti gitu kan. Ya wajar, karena dulu nggak seheboh sekarang sosmednya. Jadi lebih keren sekarang lah. Tapi intinya kalau dulu nggak ada handphone juga ada bagusnya. Jadi kita waktu ke Viara itu bener-bener asli percakapan. Kita lebih ke sharing session. Bener. Ya, ke sharing session. Kalau di sini kan sekarang nih mungkin banyak handphonenya, jadi ya bagus juga. Jadi kalian bisa cari materi ya dari TikTok, dari apa sih Instagram gitu tuh. Kalau dulu nggak ada say, jadi kita agak buta gitu. Nggak buta. Apa-apa mau dari buku ya, Ci? Ya, apa-apa dari buku, sementara kalian lihat ya sendiri, gak mungkin saya baca sebanyak ini. Wah. Ini ada riwayat Agung Parabuddha. Iya. Buku pertama, kedua, ketiga. Ini nih, makanya kalian tahu nggak waktu dulu itu kita kan acara WSA ada dramanya kan? Iya. Kalian tahu nggak sih itu materinya diambil dari buku, tahu nggak? Beneran buku langsung, buku. Jadi of course bukan saya. Saya tuh di bagian eventnya aja. Jadi yang bagian materi ada juga dulu ya. Nah itu, jadi enaknya itu sekarang sama beda, sama-sama ada plus minus, tapi intinya dua-dua sangat berkembang. Mungkin ada nggak kayak event apa di acara yang pernah Cici pegang secara langsung yang mungkin berkesan gitu? Waisak. Waisak. Of course Waisak. Karena setiap ketua muda-mudi itu diwajibkan ya, Jos. Iya. Untuk mengurus perlombaan Waisak bahkan sampai performance anak-anaknya. Jadi kalau yang Daya Kasaba itu kan tahu ya, Daya Kasaba maksudnya yang seniornya itu di bagian yang lebih ini lagi, lebih formal lagi, kayak untuk makanan, kayak untuk makanan juga formal ya, karena itu kan masak kita nggak ngerti ya, lempar minyaknya kita takut gitu loh. Iya, ya gitu ya, lempar minyak, lempar makanan maksudnya lempar minyak. Gimana sih? Nah itu terus makanan, terus di bagian keuangan kayak ya kita udah pegang lah ya. Nah itu di bagian yang lebih senior gitu. Jadi kita tuh bener-bener idenya itu perform apa ya, terus latihannya kapan ya, anak-anak dilatih di mana ya. Itu juga kita harus minta izin sama orang tuanya of course. Iya. Nanti mamanya datang tuh ya, bawa anaknya, terus dia bakal kenapa malam banget selesainya? Ada waktu ya. Ada waktu ya, cuma suwek ada waktu. Pengalaman banget ya kayaknya. Tapi wajar. Nah, sementara ketika selesai perform nih, orang tua pasti bangga banget. Karena kenapa? Anak-anak belajar banget. Kamu salah satu kan? Iya. Kamu juga. Sekarang lihat aja mereka jadi moderator. Ada skillnya. Boleh. Jadi bagus banget. Kalau misalnya nih, mungkin dari aku ya, tips untuk, bukan tips sih. Memang anak-anak tuh harus ke vihara. Kenapa? Di sini tuh diasah banget skillnya. Yes. Dari segi apapun, dari segi performance, dari segi ngobrol yang ngomong, dari segi komunikasi ya, dari segi kamu gimana handle orang, handle sifat-sifat orang, sama ini nih apa namanya, handle organisasi. Jadi bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Iya. Ya itu cara handle-nya itu luar biasa banget sih. Dari sini juga aku belajar banyak dan terpakai banget ketika kerja. Belajar gimana kerja sama dengan orang Benar. gitu-gitu ya. Iya. Bagus banget. Nah, ini kan dari pandangan yang zaman ini. Jangan Purba. dulu deh. Purba. Zaman saya SMB dulu. Iya, Zaman nice. Cicewe ini masih jadi pembina saya. Nah,
untuk Cijos nih, mumpung berada di 2 jam. Memiliki experience di zaman itu dan juga zaman sekarang. Nah, menurut Cici gimana tuh, Ci? Perbedaan yang mungkin paling besar yang Cici rasakan gitu loh. Ada nggak, Ci? Banyak sih. Contohnya? Banyak banget. Jadi bisa dibilang saya di sini kayaknya 12 tahun ya sekarang. 12 tahun, iya. Kalau di sini udah susah lepas, Bos. Udah 10 sampai 12 tahun lah. Itu yang paling terasa itu perbedaannya itu dari diri saya sendiri dulu nih. Dari diri saya dulu kan datang itu diem ya, Ci. Iya, Ya, dia kan? jadi Introvert biasanya banget ya. Wah, gila sih. Banget gitu. Itu kalau dijawab A sampai Z dia cuma jawab A titik. Ada titiknya di belakang. Beneran. Iya. Beneran. Terus kan pas pertama masuk kan udah langsung ikut Pak Baja dulu. Iya, Oh, iya. benar. Lebih diam lagi. Diem banget itu. Kayaknya nggak ngomong deh. Dulu Pak Baja kayak nggak pernah ngomong sama Cijos. Nggak pernah. Beneran nggak pernah. Pertama kali ikut Pak Baja, terus lepas dari Pak Baja udah ada temen kan, langsung masuk muda-mudi nampak Cicewe. Iya. Itu zamannya Cicewe, Iya, udah iya. jadi ketua kan. Nah terus kan mulai aktif, tapi belum yang kayak dikasih kerjaan. Yes, jadi Nah. dia langsung kegiatan nih. Langsung cuma ikut aja gitu kan. Bener. Paling berkembang itu pas saya itu jadi bagian humas. Iya. Disuruh narik muda-mudi untuk masuk. Itu bener-bener terasa sih skillnya, bener-bener kita itu ditantang untuk berani ngomong. Yang kita itu buka stand, terus pakai tulis tangan lagi, nggak pakai print, pakai tulis tangan, Bos. Lebih keren sekarang. Pakai tulis tangan ya kan, pendaftaran muda-mudi terus ditempelin. Iya, Nah, iya, itu iya. sih, itu yang paling buat saya untuk bisa kayak oh iya harus nih gas. Terus kan yang pas zaman saya baru masuk itu banyak juga muda-mudi baru. Yes. Banyak juga muda-mudi baru. Nah itu yang paling ini sih paling terasa udah mulai mau untuk Udah ngikut. panas nih engine-nya, udah mulai panas ya kan. Saat itu masih belum suka di sekolah minggu karena lihat anak-anak ini bocil nih, bandelnya minta ampun gitu kan. Bocil. Masih Dia juga bocil kali. Waduh. enggak, tapi kan pas itu kan Olip masih SD itu. Iya, dia masih SD. kecil banget. Dia masih bocil banget. Ini SD aku apa dong? Iya. Oh, masih TK kayaknya. Masih kakeknya dia. Oh, masih kecil banget di saat itu. Iya, saya masih SMP 3. Enggak dong. Masih SMP 3. Masih SMP 3 Iya, loh. Berapa tahun yang lalu? Berarti 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang Sekarang lalu? kamu udah tamat ya? Udah tamat kuliah. Udah Kapan tamat kuliah. menikah? Jangan pertanyaan yang sangat. Ini kayak ayah dia gak sih? Kapan nikahnya? Kapan punya anak? Kapan nikah itu perlu diperkembangkan TBC gitu. Maksudmu kalau udah nikah masuk DS gitu? Ya boleh. Tidak ada melarang ya. Ya, itu kan lumayan gitu loh. Kita Pengalaman. tetap muda. Iya benar, saya setuju. Muda. Nah, Nah, itu yang paling ini sih, paling berkesan. Tapi kalau dilihat dari perkembangan muda-mudi yang saya rasakan di zaman dulu sama zaman sekarang, karena zaman sekarang ini anak-anak udah jauh lebih kreatif sih. Jadi kayak contoh nih, mau podcast nih, podcast Waduh. mana paten ini ya kan, dari Mana mereka Paten. nih idenya. Benar. Kita podcast yuk gitu Iya. kan. Nah, Ini kalau salah dulu satu ya. kami kan kayak gimana ya udah ketua bilang ini ya udah jalan. Yes. gitu kan. Jadi kalau dulu itu ketua yang mikirin mau kegiatan apa aja. Kalau sekarang, wah gila sih ada anak sekarang tuh Idenya banyak ya. Iya. tanpa ketua mikir juga mereka udah kasih Sih. setor ide. Bener sih, bener banget. Kalau 1 tahun itu kita 365 kan. Nah kalau mereka itu eventnya itu mau 700 event, jadi sehari itu harus 2 gitu loh. Mereka tuh banyak banget yang kayak sampai saya kadang capek membalas WA nih. Ini kalau baru dulu WA saya langsung krik-krik. ini. WA dulu saya Iya, krik-krik. malah kita yang kejar-kejar kan Iya, sebagai kita ketua kejar. kan. Nah kalau sekarang saya di Terkejar. posisi ketua ini, saya merasa terkejar gitu loh. Saya merasa terkejar oleh event ya kan. Ci, kapan ada waktu kita mau buat ini ya kan. Nah kayak ini 17-an. Nah dari mereka yang mikirin, memang saya ada follow up lah gitu kan. Tapi nggak sesering dulu. Kalau Ya, dulu ya. saya tahu kalau Cicewe itu kayaknya beban gitu. Jadi Oh, beban. makanya mukanya Jadi ketua itu jadiin beban gitu. Oh, ya kan jadi- terasa berat ya kan. Nah, jadi kayak gini, mungkin kalau bebannya di awal, karena Iya, bener. gini, aku itu dibesarkan di family yang boleh dibilang itu aku bukan tipe yang mikir loh, kayak ini mau ngapain, ini mau aku selalu terima. Jadi kayak disuruh apa aku jalanin. Tiba-tiba kalau ketika kamu di organisasi itu kan kamu harus mikir ya, kamu Iya. harus mikir banget. Nah tiba-tiba kayak gitu kita kalap ya, kita harus kayak aku nyerah. Tapi sebenarnya
nggak boleh nyerah karena dari sana kita belajar banyak, belajar banyak banget. Dan memang yang Jocelyn bilang ini benar banget. Jadi gini, kalau dulu setiap kebaktian Sabtu itu wah gila sih. Aku selalu kayak pengen ada rantai tuh rantain anak-anaknya nih. Ayo kebaktian, ayo gitu loh. Belajar ayo kayak gitu. Kalau sekarang nggak usah. Kalau sekarang mereka sendiri. Otomatis Ci, kapan ya. kebaktiannya? Ya kan bener ya? Enggak ya? tanya kebaktian sih. Mereka datang ya. cuma gini aja, Ci, minggu ini kita mau ngapain ya? Misalnya saya bilang, oh belum ada sih. Oh ya udah kita kebaktian tapi habis itu ngobrol. Ya, tapi gak apa-apa, malah gini loh, muda-muda itu memang harus seperti itu. Jadi komunikasi itu penting banget. Kita tuh gak suka kegiatan yang diam-diam aja kan. Jadi bener. kadang orang mikirnya gini, ke Vihara ngapain aja sih gitu. Nah kalau zaman dulu orang masih pasti mikirnya gini, jangan kasih anak kamu ke Vihara banyak-banyak nanti dia jadi bisuni. Gitu. aku pernah didoktrin seperti itu, makanya dulu orang tua sempat ngomel. Padahal sebenarnya enggak kan, kita namanya berorganisasi. Nah tapi anak zaman sekarang keren banget. Yang dulu juga keren, bukan nggak keren ya, karena yang dulu kita menang lombanya tuh banyak banget, prestasi loh. Tepuk tangan dulu misalnya. Nah itu kan dari muda-mudi ya. Ya. Kalau dari SMP-nya sih gimana? Kalau SMP, dulu sama wah. sekarang gitu. Ini lebih beda lagi. Dulu SMP tuh memang banyak ya, kita boleh bilang banyak. Terus kan kalau SMP itu kegiatannya mungkin kita bisa bilang kayak mewarnai, nonton film yang soal Buddhis ya, ada pesan moralnya ya. Terus kita juga paling itulah kasih kayak artwork segala macam, terus belajar nyanyi, nari ya, experience lah ya. Nah kalau sekarang I think lebih banyak lagi sampai dibeda-bedain kelasnya. Jadi kalau dulu tuh semua campur. Jadi dari TK, SD, SMP ya Ngerasain SMP. kok, ngerasain. Iya kan? Itu dicampur. Jadi kalian bisa ngerti gak? Ibarat kalau yang tua-tua gini dicampur sama anak kecil kayak Apa sih bocil? terus gak mungkin anaknya kayak gitu. Kan aneh Iya, loh. iya, Nah, sebenarnya tapi kita dulu karena kurang tenaga kerja. Makanya kita satuin. Kita Iya. mikirnya is okay lah. Yang penting ya udah minggu ini temanya kayak gini, jadi bisa dimengerti anak-anak dan juga kita campur sedikit yang bisa dimengerti dewasa. Nah mungkin yang hachime ampo lah ya. Ya, tapi selebihnya ya itu kebanyakan anak-anak. Nah makanya yang gede-gede pada bosen, pada mintanya ke muda-mudi kan. Tapi sebenarnya kurikulum yang dulu diajarin itu udah ini muter otak, maksudnya bukan didikitannya, anak-anaknya pada muter otak. Karena kalau artwork itu sebenarnya kan lumayan. Kalau di sekolah kita hafal, dengerin orang ini Gurunya ceramah gitu ya. sebenarnya mereka mungkin secara formal. Kalau di Vihara kita nggak secara formal guys. Jadi kita tuh lebih ke kayak lively ya, kayak gini ngobrol-ngobrol. Ya tahu. Jadi ada pesan moralnya, masuk dikit ya keluar mungkin banyak, tapi ya at least ada yang masuk. At least ada yang masuk. Jadi ketika anak-anak meskipun gak terlalu masuk dharmanya, tapi at least mereka tahu attitude-nya. Nah, Bener gitu. banget sih itu. Hal yang penting gitu ya. Makanya kenapa anak-anak di sini sopan-sopan. Kalau ketemu ya lumayan ya, nama budaya bukan. Bentar, kenapa lumayan? Oke sampai jatuh. Kecelakaan apa ini? Kenapa lumayan sih? Kenapa? Enggak, tadi Cici bilang lumayan. Oh. Kenapa kok jadi generasi sekarang ini memang agak rusak ya? Sebenarnya enggak ya. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat nih, jarang orang yang mau ikut ke Vihara. Kenapa? Karena mereka mindsetnya satu, bosen lah cuma baca parita. Iya. Mereka nggak ngerti Hacking aja. Comiku ya. Kau Kishiguna. Ai Asia banget ya. Urus nama. Iya, apalagi kalau udah sekolah Senin sampai Sabtu, Ha-ha, minggunya bangun bener, pagi bener. terus Iya, dengerin orang mungkin mikirnya kayak gimana sih. Iya. Tapi sebenarnya enggak loh. Jadi kalau kenapa aku bilang lumayan? Kalau kita di Vihara itu pertama udah diajarin apa? Kesopanan. sopan santun. Attitude-nya untuk sama orang yang lebih tua kayak gimana? Benar kan? Kalian juga belajar itu. Makanya kalau kita lihat kadang aku lihat di sosmed nih, nggak boleh bilang lah ya nama sosmednya apa. Ada yang kayak anaknya itu di luar nalar gitu attitude-nya. Di luar nalar. Kayak misalnya mungkin dia masih baby tapi dia ngerokoknya gimana? Yes. Ada juga mohon maaf nih seperti filmnya tidak pantas ditonton juga jadi kecanduan. Nah, tapi di Vihara kita nggak terkoneksi sama hal itu kan. Kita memang kasih lebih ke ini arahan ya sekilas supaya tahu dan mereka tahu apa yang benar, apa yang salah. Bener. Nah, makanya aku bilang gimana pun anak-anak yang masuk ke Vihara dan ikut organisasinya itu pasti lebih bagus menurutku. Bahkan aku sendiri bersyukur banget aku besarnya itu di Vihara. Bener Karena banget memang apalagi ini udah nikah, aku udah nikah. Udah married nih ya. Jadi Videonya lagi. Times we were meant to be.
ketika udah umur ini apa ya? Semua orang pasti cari pasangan yang bagus. Iya. Iya. Yang mentalnya bagus, Yes. attitude-nya bagus. Bener-bener. Nah, salah satu yang aku syukuri adalah untungnya aku dulu di Vihara. Jadi aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Meskipun kadang orang bisa silap, ya, tapi at least lebih lumayan gak sih? Gitu. Maksudnya kadarnya lebih lumayan. Bukan berarti mereka jahat, enggak. Iya, cuman kan ya kalau bisa yang terbaik kenapa Iya, enggak? Gitu. bener banget, bener banget. Bener. Jadi sebenarnya kayak mereka aja banyak aktivitinya itu di Vihara kan. Kalian banyak kan nggak ngobrol yang ya mungkin ngalor ngidul tapi bahasanya masih bisa diterima di sini. Iya. Masih yang baik lah Masih yang ibaratnya baik. gitu. Ya seperti misal Etala sesat. Enggak ada, enggak ada. Jualan di TikTok ya. Iya. Itu hidden talent dari Ci Olive ya. Selanjutnya Cijo mau nambahin itu dari anak-anak SMB kita yang sekarang gitu. Yes. Bener sih, aku setuju banget sama yang Cici bilang tadi. Kalau anak-anak yang rajin ke wihara, yang aktif di wihara, sampai muda-mudi lah kita bilang, itu otomatis ruang lingkupnya itu udah positif gitu Yes. sih, ya kan. Lebih positif, Walaupun Pak. di sekolah itu mungkin banyak teman-teman lain yang ya di luar dari yang seharusnya gitu, tapi mereka masih mikir kan, oh malu nih, Tahu aku anak batasan wihara lah. gitu. Iya, iya. Anak masa aktif di wihara tapi contohnya merokok misalkan gitu, otomatis mereka itu lebih kayak membatasin diri untuk mau ngikut gitu kan. Jadi ada hal yang baik banget sih ketika dia itu di ruang lingkup wihara, walaupun sebenarnya ya di muda-mudi juga kita nggak melulu spiritual terus kan. Iya, Bahkan kita lebih banyak itu have fun, Iya. kalau bisa dibilang gitu. Tapi in a positive way. Bener. Jadi sambil sharing bareng, sambil belajar bareng dan gila bareng. Gila, itu harus nih. Kalau dibikin persentage sih gila barengnya 90%. sebelahnya apaan? Saya satu. Iya. Bener banget sih. Memang kalau di apalagi di PMM ITBC ini saya rasa wihara yang paling heboh sih. Heboh. Iya, kayak kemarin kita di acara cyber gitu kan. ITBC ini yang paling kayak gimana ya? Namanya Hiperaktif ya? Ya gitu lah. Kira-kira hiper gitu. Kalau dilihat reelsnya mungkin bisa dilihat di sana. Oh iya, boleh cek Saya Instagram terlalu kita. goyang sih di sana memang. Cuman Bisa ya, cek Instagram kita, YouTube juga bisa. Kita lihat kehebohan kita seperti apa gitu lah ya. Boleh sih dicek IG PMM ITBC ya. Nah, episode PMM 1 ITBC. Episode 1 saya udah promoin, episode 2 saya promoin. Ya, silakan yang mau join muda-mudi silakan nomor di bawah ini silakan langsung kontak saja. Bener-bener. Saya ingin dicek WA saya Gak kosong. usah malu-malu, gak usah takut-takut, ya kan? Iya. Nah, Ci, tadi kan kita udah bahas nih kayak perbedaan antara generasi yang dulu sama yang generasi sekarang. Iya. Tadi Cici juga ada mention nih, anak-anak juga perlu wajib ke wihara ya, anak-anak Yes. sekarang ya. Nah, menurut Cici ini, seberapa penting generasi selanjutnya dari mungkin anak-anak SMB, lalu juga generasi selanjutnya dari muda-mudi, dan mungkin juga sampai ke Dayaka? Oh, itu sebenarnya penting banget. Jadi gini, setiap orang kalau kita stay di sini mungkin kita baiknya di sini aja kan. Tapi kita kan ingin memperluas gitu. Memperluas positivity itu. Dan mungkin orang-orang di luar nggak tahu kita tuh seperti apa. Nggak, kalau ibarat gini, nggak kenal maka gak sayang, benar gak? Iya. Jadi kalau nggak tahu Kalau udah kenal ya makin sayang makin banget. sayang. Sayangnya aku dong. Aku juga sampai kayaknya 10-an tahun ya aku Iya, di iya, sini. iya. Ya, jadi sebenarnya itu aku lepas ya karena kemarin itu memang kerjaan sama pasangan ya. Jadi aku beneran agak lepas, tapi sampai sekarang kalau misalnya disuruh ngajar ya kalau waktunya ada aku datang. Ini podcast aja ada. Mantap nih. Senggol dong. Senggol dong. Entah, tadi alasannya kerjaan sama pasangan. Oke, berarti Cijo sisa pasangan. Benar-benar. Nanti kalau aku udah punya pasangan, aku udah nggak bisa sering datang loh. Sedih. Gak apa-apa, itu harus dihibahkan sama yang anak-anak. Iya. Waduh. Ini sudah siap? Tidak. Memang seperti itu, tahu gak sih? Jadi gini, dulu tuh waktu mau melepas aku pusingnya cuma satu, siapa penerusku? Siapa penerusku? Karena aku merasa anak-anak ini akan sangat ketergantungan. Kalau misalnya aku gak ada, kayaknya mereka bisa ngalor ngidul entah kemana-mana gitu loh. Gak ada ketuanya gitu ya? Gimana nih gitu. Tapi ya selayaknya orang tua, kalau misalnya anaknya mau gede harus gimana? Ya dilepasin. Iya. Dan yang penting kalian kasih bekal dulu dari sekarang gitu kan. Nah, baiknya kalau misalnya untuk generasi selanjutnya kayak gini. Ibarat kan tetap ada anak yang lahir ya. Tetap ada anak yang lahir. Tetap ada anak yang selalu dididik gitu loh. Nah, berarti kan bukan cuma kita yang bagusnya. Kita nggak akan berhenti damainya sampai sini.
Benar ya, kita nggak akan berhenti positifnya sampai sini. Kita akan kasih anak-anak kita sampai cucu kita kalau bisa. Benar ya, jadi itu penting banget. Semakin banyak, jadi kan nggak mati positivity-nya itu. Dan lingkungan positif juga bagus kan. Maksudnya untuk anak-anak, siapa sih orang tua yang nggak mau? Iya kan? Cuman memang mungkin ada yang kendala di waktu, ada yang kendala di kendaraan dan segala macam. Tapi I think untuk zaman sekarang sudah lebih mudah. Ya, tinggal niatnya mungkin ya, Mungkin naik sendiri. pesawat ke sini. Helikopter pribadi. ya. Bisa banget. Ada pesawat ITBC di sini, ada runway panjang. Bisa. Boleh, bisa. Boleh. Ini nih, nah kayak gini nih, misalnya dulu aku pembinanya nih ya, ini muda-mudinya, dan ini anak SMP-nya. Kalian lihat aja, mereka tuh upgrade loh, upgrade. Sekarang aku jadi ya pembina tuanya. Pembina tua. Sekarang Ini harus ada tuanya sih. Masih muda tapi. Kayaknya tadi intro kita bilangnya setengah tua. pembina tua. Bener. Nah ini muda-mudinya sekarang jadi ketua muda-mudi. Bayangin, yang diam-diam ya, yang cuma kalau kita bilang A sampai Z dia cuma A titik. Sekarang udah bisa bener A sampai Z gitu loh. A sampai Z Gantian. ditambah A sampai Z lagi, ditambah A sampai Z lagi. Ditambah angka-angka 1 sampai sejuta gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri kan gimana orang itu pasti berubah dan bisa upgrade menjadi lebih baik. Ya mungkin kayak misalnya kayak gini nih, SMP yang dulu cuma mewarnai melukis, mana tahu ternyata siapa tahu mereka jadi moderator sekarang dan bisa jadi MC lagi. Waduh, ini loh, Ci. Nah, MC Indonesia the best loh ini loh, dua loh. Bener, kalau dulu aku jadi MC nih di depan ya, aku lihat nih anak-anak kira-kira siapa nih. Nah aku memang udah ada feeling bahwasanya mereka dua nih pinter ngomong, cuman belum diasah aja. Harus diasah dulu. Bener, dipihara itu ketika mereka ikut performance, mereka berani tampil di panggung, mereka berani untuk mengutarakan pendapat, mereka berani untuk apalah yang di pikirannya mereka ngomongin, ya akhirnya upgrade kan. Nah contohnya kayak bener, gini, bener. ketua muda-mudi ini, wah gila sih, memang dia kecil tapi otak gede banget. Otaknya Aku gede guys. Kecil banget maksudnya gimana? Dia kecil badannya, tapi dia kapasitasnya gede gitu loh. Oh. Berarti kepalanya kebesaran. Gak bisa keluar, gak bisa keluar. Tolong gitu. Ya maka dari itu join us. Join Oh, us. Iya, silakan konteks sekali lagi. Iya. Kalian bakal, bener. WA saya kali ini terlalu kosong, silakan tolong chat saja. Tapi benar, kalian gak akan nyesel deh join muda-mudi. Apalagi gini ya, kita itu paling seneng ketika ada road tripnya. Iya, bener. Barusan. Dulu bener. Kalau kalian road tripnya jalan-jalan kan, sekarang lebih keren lagi. Kalau dulu kita ke panti jompo, panti asuhan, gitu. Dan kalian masih ada kan panti sosial? Ada. Itu gimana ya? Kalian bayangin anak-anak ya SMP yang tiap hari di rumah belajar gitu ya, tiba-tiba ikut teman-teman, yeay, gitu kayak, kita kayak, oh ada salah bahasa. Yes, merdeka. Gitu. Apalagi dapat makannya, terus ngurusin anak-anaknya yang kalian tahu ya SMP itu kadang kayak ular gitu ya. Iya, kayak ular. Kadang mereka bisa siswa naik sawah. Iya gitu kan. Nah, tapi waktu di sana tuh meskipun kita capek, pulangnya tuh kita happy gitu. Iya, Aku di sini tuh belajar satu hal. Yang sampai sekarang aku merasa kalau aku kontribusi di sini tetap happy. Setiap kita buat suatu kegiatan yang membantu orang banyak, itu feeling happiness-nya tuh gak bisa dibayar pakai uang. Dan itu bener-bener gimana ya, happiness-nya itu sampai memorinya itu ada gitu. Sampai aku sekarang tuh memorinya tetap ada. Jadi secapek apapun kita perform ke baksos ya, terus kita road trip sama anak-anak SMB, itu pulangnya tuh memang kita capeknya tuh sampai kaki tuh udah ketulungan lah. Pegel banget. Bener, tapi happy-nya itu gimana ya? Iya, bener. Gak bisa diutarain. Makanya kenapa aku bertahan 10 tahunan di sini. Sampai sekarang masih keinget, saya dulu dipaksa jadi balerina. Ini kita bayangin cowok gini loh, muter. Tapi happy kan kok Maurice? Happy Ya, kan? Masih teringat memori ini dan memang Iya. jadi happy loh, kayak Iya. kenangan masa lalu dan sekarang udah jadi muda-mudi gitu. Asik. Asik. Happy banget, happy banget. Iya. Mungkin Ci, ada nggak sih kayak gimana ya, harapan gitu buat muda-mudi Atau SMB zaman kita sekarang ke ya, atau depannya mungkin gitu. SMB lah. Kayak harapannya ke depannya bagaimana? SMP-nya bisa lebih diam gitu. Waduh. Enggak dong. Jangan Enggak salah, dong. jangan salah. SMP gak boleh diem. Oh iya benar-benar. SMP gak boleh diem. Kalau diem dia bisu dong. Dia jadinya ini dong, maksudnya jadi Susah kitanya mau komunikasi dua arah ya. Iya, dan dia nggak lively. Anak-anak Iya. itu memang dilahirkan itu harus lively. Contohnya kalian tahu nggak? Kalian tuh last banget dulu. Akunya kecapean kalian tahu nggak? Tapi Sama ya Ci ya, sama Iya. ya. Kayak mereka kesel sama yang dulu, Iya. mereka kesel sama Sekarang. SMB yang sekarang. Tapi kita dulu ya kesel sama sama mereka. mereka rasain itu namanya karma. Karena Enggak.
Nggak bercanda ya, tapi memang kayak gitu. Nah, kenapa kita kasih anak-anak itu lively? Kalian lihat aja, kayak gini hasilnya. Maksudnya beneran ada. Hasilnya. Mungkin kalian merasa nih kayak gila banget nih anak-anak nih. Tapi kalian tahu nggak, skill yang di dalam itu nggak akan keluar kalau nggak diasah. Jadi kalau mereka lively, mereka bisa mengutarakan semua ekspresi iya, mereka. bener. Gitu kan. Dan itu lebih bagus. Skillnya tuh langsung nampak kayak gini, Iya. langsung diucap. Kamu jadi MC meskipun dia gak siap, biarin aja. Gitu. Kayak gini, MC udah biarin. Dulu nyanyi sama nari mungkin suaranya cempreng kita tahu di belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan mereka untuk berekspresi. Nah di sini itu ajangnya. Iya, benar. Iya, jadi harapan aku tuh di SMP kalian harus daftarin anak-anak kalian ke vihara-vihara yang punya organisasi seperti ini. Kenapa? Mereka itu lebih ada plannya. Bukan berarti yang tak berorganisasi enggak ya. Kita nggak boleh bilang orang lain nggak bagus. Tentu aja bagus, tapi mungkin gini. Kan kalau di sini kita pasti udah ada planningnya. Iya, Benar ya. Apalagi kalau jadi ketua muda-mudi sama SMP nih, mereka mikir nih apa materi yang harus ku buat untuk minggu ini. Aku nggak bisa makan kalau nggak ada dapur. Kayak gitu. Aku mengerti mereka, makanya ketika aku jadi pembina kayaknya mereka palak banget ya. Aku oke, materinya apa? Bukannya yang ngajarin yang cari, aku pula yang cari kayak gitu. Tapi enggak, karena kan memang mereka juga aku kasih mereka waktu lah untuk upgrade. Jadi kadang mereka jadi mikir loh. Kadang kalau kita diarahin, kalau diarahin kayak dulu kan kalian diarahin, iya, Tapi kalau kayak gini, wah gila nih. Memang gila nih, benar gini. Memang gila nih, betul. Gilanya dalam hal Gila positif. 98% udah cocok gitu, cocok banget. Tapi gilanya masih positif loh. Yes. Dia ajaran yang positif. Jadi ya harus berkembang. SMP harus berkembang, muda-mudi harus berkembang. Pokoknya sampai anak cucu kalian itu ingat bahwasanya ada memori saya di vihara tuh bagus banget. Kalau dari Cijos gimana mungkin? Ketua muda-mudi dulu, ini ketua mudi. Iya. Iya, yang dulu, yang sekarang. Kalau saya lebih ke muda-mudi lah ya, karena kalau dari sekolah minggu itu dimulai dari muda-mudi dulu nih. Kalau muda-mudinya bagus, pasti anak-anaknya itu bagus gitu kan. Lebih ke muda-mudi yang sekarang lebih mau mengucapkan terima kasih sih, Ci. Kamu siapa sih? Kamu siapa sih? Lu aja, please. Lo kan? Aja kayak lah. Oh, boleh. Sama seluruh muda-mudi sih, karena benar-benar yang saya rasain sekarang itu, muda-mudi sekarang itu mereka sangat-sangat membantu kami. Kami itu yang dalam hal ya pembina, ketua, wakil, sekretaris, bendahara gitu kan. Benar-benar mereka itu bisa mandiri sendiri. Bahkan kalau dulu kita telat untuk hadir, pasti kebaktian nggak jalan. Nah kalau sekarang itu benar-benar mereka itu yang kayak lu aja minggu ini minggu depan baru gitu. Seenggaknya ya mereka masih bisa manggil temannya untuk pimpin walaupun bukan mereka gitu kan. Tapi kalau dulu kita itu belum datang nggak bisa kebaktian karena nggak ada inisiatif gitu kan. Ya, Itu jadi yang paling benar. aku syukurin sih, Ci. Iya, jadi gini, memang itu adalah efek kalau kita lepasin. Nah, kalau kita melepaskan mereka untuk melakukan apapun, itu bakalan mikir sendiri merekanya. Tapi kalau dulu kan mungkin karena kita masih takut karena dulu belum banyak lah pengetahuannya. Tapi gini nih, kalau dulu itu lebih ke ya udah kalau gak cukup orang udahlah gak apa-apa gitu. Daripada ini kita kongkow aja yuk gitu. Iya. Kita kongkow aja yuk. Meskipun ya at least Sabtunya itu datang gak sia-sia lah. Gak ikut mama ke mall, at least ada teman ngobrolnya. Gitu kan. Kayak lang Walaupun nggak orang. Itu dikarenakan kalau dulu itu ketua yang mengorganisir semuanya. Harusnya nggak boleh. Harusnya kita ada kayak begini nih, ada tim-timnya nih. Nah kalian tim ini, kalian mikir deh. Dulu kita juga ada tim. Cuman gini loh, ya itu terkendala. Satunya Balik di lagi ke ketua gitu ya. Iya, di waktu juga terkendala, di transport terkendala. Jadi yang mau datang juga agak gimana kita bilang, setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Sementara pengen datang tapi gak ada, apalagi gak datang, yang mau datang tapi gak dikasih mama kayak gitu. Ya. Bener sih. Sebenarnya di sini kita bilang apa ya? Boleh dibilang lingkungannya itu sangat-sangat berkarya. Iya. Berkarya. Sebenarnya di zaman aku dulu itu mereka sangat berkarya. Mungkin mereka nggak berinisiatif, tapi ada satu. Ketika misalnya kita ada perform, mereka bisa kasih tahu ini harus apa sih, apalagi mereka mau bantuin untuk arahin anak-anaknya, padahal mereka anak-anak. Jadi bocil ngurusin bocil. Kalau sekarang kan muda-mudi ya ini. muda-mudi. Tapi kalau kita dulu kan kayak misalnya aku beda sama kamu, umur berapa? Harus Setengah apa sih? Setengah apa deh? Gua bilang deh, gua umur 28 24. ya kan.
kita bedanya umur 4 tahun. Nah, jadi mungkin dulu masih takut nih ngomong sama ini Cici. Mereka ada kata Cici, jadi kayak ngomongnya takut-takut gitu ya. Kalau sekarang kayak Cici sama Arek sama aja. Ya, karena kan dari awal kan Ci, saya itu diminta untuk jadi ketua. Saya udah langsung bilang nih ke muda-mudi bahwasanya walaupun saya itu ketua, ya saya itu tetap teman kalian gitu kan. Jadi ya kalau ada hal apapun sharing aja gitu. Sharing aja. Nah, dari sana kan mereka udah mulai kayak bener-bener kawan nih, Ci gitu. Bener-bener kawan banget nih ya kan. Tapi waktu ini waktu di saat kamu gimana ya, maksudnya bisa nggak untuk mau berbaur gitu? Bisa mau berbaur, cuman kan lebih ke gimana ya, karena pada saat itu kita muda-mudi yang baru itu banyak sih. Jadi otomatis kayak kita itu satu kelompok aja gitu, satu kelompok yang bener-bener muda-mudi baru itu gabung. Terus nanti muda-mudi yang lama itu satu gitu. Jadi, karena gimana ya, bingung gitu mau masuknya gimana. Kalau lebih bahasa sekarangnya main circle. Circle. Ya kan keren kan anak dari Mas Kak, keren banget. Main circle, kalau dulu aku lingkaran, bukan main circle. Main lingkaran. Jadi kalau dulu gini, memang kita kan ada yang namanya baru. Sementara aku yang dimana di saat itu, di zaman itu aku merasa ya itu belum profesional. Maksudnya belum bisa apa-apa. Makanya aku asik nangis kan waktu jadi ketua pertama. Tahun pertama itu Makanya aku jadi takut kemarin. Iya, padahal enggak seperti itu. Hanya dikarenakan akunya belum siap di saat itu. Tapi setelah kejadian itu, aku ingat tuh setelah Waisak pertama yang aku pegang, akunya jadinya kayak strong. Ayo sini kumpul ya. Gak boleh, ayo sini, ngapain lagi, ayo. Dari gitu. Tapi ya kita sambil bercanda, at least mereka ada feelingnya ini. Mungkin ada yang lama sama yang baru. Kalau dulu memang ada yang lama sama yang baru. Tapi at least aku bilang ajak dong yang baru, ajak dong. Mereka mau. Tapi mungkin tidak seakrab yang sekarang karena dari awal tuh enggak seperti itu, ngerti ya? Jadi kalau dulu kan karena udah sempat ada gap, jadi mereka ya kayak gitu. Gak enak lah gitu. Padahal meskipun aku ajak ayo gitu, harus ada akunya baru bisa berbaur semua. Kalau sekarang I think nggak usah, ketuanya hilang juga gak apa-apa nih. Gitu ya. Mungkin mereka lebih akrab sih daripada saya. Iya, karena apa? Perbedaan usia sometimes itu bisa mempengaruhi kalau di dulu. Kalau sekarang I think sama sih. Udah di sekarang mungkin pokoknya PPUIG tuh gak. Iya. Jadi harapan saya sih untuk muda-mudi yang sekarang ya, tetap semangat sih. Harus semangat. Karena kalian berkarya itu enggak cuma di sini. Nanti setelah kalian keluar mau cari kerja dan segala macam, mungkin aja ini skillnya bisa dipakai di sana, diterapkan di sana. Benar banget. Kayak aku juga kan sempat ngejob jadi MC loh. Jadi kan karena lumayan ya, karena belajar dari sini gitu. Udah target nih. Target selanjutnya. Tapi ini sekarang zamannya bukan MC lagi sih. Udah enggak? Iya, zamannya udah TikTok. TikTok. Tapi sambil jualan, sambil nari ya kan. Maksudnya lebih bisa sama Tito live lagi dong. Iya, etalase satu sih. Enggak ada. Mungkin kalau boleh mau sponsor boleh. Boleh Milo. Tadi muda-mudi konteks saya ini boleh juga konteks saya silakan. Iya, chat Sponsor saja ya? tidak apa-apa. Iya, kayak misalnya Olive ini dulu aku ingat banget karena kan mamanya yang asik, ayo lah kasih anakku performance lah kayak gini lah kayak gitu kan. Of course kita tuh seneng banget karena kalau ketika ada yang mau perform aja itu udah hebat banget. Nah, kadang kita suka kayak gini nih, main game ya, itu di Kebaktian ya. Terus kadang kita memanggil anak-anak tuh. Anak-anak pada kayak minta tunggu dipanggil deh, aku panggil. Tapi mereka pengen, tapi gak berani kan. Iya. Jadi ketika ada orang tua tuh mereka ada support sistemnya. Nah, makanya aku merasa orang tua itu peran penting sebenarnya. Peran penting. Jadi anak-anak sekarang aku lihat tanpa dipanggil mereka tujuh tangan. Bener. Lebih bagus lagi. Bahkan kalau misalkan di sekolah minggu ya kan, pemanasan mereka yang Pengen semua ke depan ya. semua yang keluar. Kalau gitu. dulu itu kalau saya nggak di depan itu nggak akan gerak tuh. Pasti kok tuh nggak akan gerak kan? Itu ya, nggak- harus ditarik lagi harus ya. ayo gitu. Meskipun pengajar capek tapi kita happy. Jadi kita merasa it's okay, gak beban-beban banget gitu loh. Nah, bebannya itu kayak ketemu anak lagi nih.
Karena susah banget diajak kebaktian dulu. Ya, catat ya guys, 98%. Tapi kebaktian itu sebenarnya seru banget. Kenapa? Semakin nggak tahu ya, mungkin kalian masih muda banget. Tapi semakin kita punya usia, itu hektiknya kerja itu banyak banget. Tekanan kerjaan itu banyak banget. Jadi ketika kita di vihara kita dengar suara tuh santingnya teng gitu, terus kita baca parita, kita ada feeling kayak ketenangan itu ada sebenarnya. Cuman di dalam diri kita yang tersembunyi karena udah ketimpa hektiknya kerjaan Iya, kan. bener-bener batinnya itu nyaman. Nah, dan gitu sampai ya. sekarang seandainya nih akunya lagi ada rasa gak enakan ataupun gak enakan dalam artian terlalu banyak pikiran atau segala macam, yang aku denger itu bukan musik-musik yang galau atau gimana, lebih ke musik canting kayak gini. Jadi feelingnya itu aku di vihara terus santai banget, nyaman banget, adem, ada AC gitu ya. Adem, ada AC. Terus ada bantai di depan itu bawah, terus wajahnya kan adem tuh ya. Jadi kita juga ngerasain oke, habis ini gue fresh lagi. Jadi penting lah pokoknya SMB, muda-mudi, Dayaka Sabha kalian harus terus bertambah orangnya. Kalau yang kecil bisa jadi besar, kenapa enggak ya kan? Jadi mereka aja dari kecil-kecil sekarang sampai sekarang. Jadi sekarang ini. Nah, nanti setelah itu kalian jadi Dayaka. Harusnya yang di tengah dulu deh. Tengah duluan, nanti kita dari Dayaka. Iya, kita nanti masuk lah ya. Kita lagi Jo, ya pulang Jo. Pulang. Belum sabar. Ini Ci Cewek sama Ci Jos kan tadi udah ngomongin tentang muda-mudi kita gitu kan. Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk muda-mudi selanjutnya, generasi kita ataupun generasi yang akan mendatang gitu? Ada nggak pesan-pesan Coba dulu yang deh. disampaikan? Mana tahu kita udah jadi Dayaka gitu kan. Nah, iya. Oke. Benar tuh, Ci. Pesan yang paling utama itu dari saya, gimana pun organisasi itu harus satu. Jadi nggak bisa satu organisasi itu tapi banyak circle gitu. Jadi kalau misalnya bersama, sama kayak moto dari PMMITBC nih. Apa? All for one, One for all, together we can do it. bener banget. Dari Ci Cewek kira-kira ada? Kalau gue nih ya, pesan gue SMB, muda-mudi, Dayaka Sabha. Jadi sebenarnya masing-masing ya. Kalau dari SMB ini mungkin mereka nggak ngerti one for all dan segala macam. Tapi ada segini, kalian coba aja daftarin anak kalian dan kalian bisa lihat perubahannya apa. Jadi harapan gue orang tua di luar sana try it gitu. Kalian nggak akan nyesal gitu ya. Ya kalau untuk muda-mudi nih, of course lah kalian harus ya sesuai nih. Ini beneran moto yang udah dibuat dari pembina sebelumnya, sebelum gua lagi. Iya, dari Cieni zaman ya? dulu banget. Iya, Cieni kayaknya, dari Cieni. kayaknya. Nah, moto ini dibuat dikarenakan Cieni merasa semuanya harus digabungin, makanya SMP dulu digabungin. Kalau sekarang Nggak SMP sampai digabungin segitunya. kayaknya agak gimana kita ya? Dan moto ini sangat berguna enggak cuman di vihara, Yes. di kehidupan sehari-hari kita juga. Di Kalau kerjaan, kita- ya kan? Iya benar. Kalau kita bersatu, kita masing-masingnya ada kerjaan, kita teamwork, mau untuk membantu satu sama lain, pasti akan gede. Bukan gede dalam artian gede populasi ya, tapi spread positivity-nya itu gede gitu. Dan yang kalian pelajari di muda-mudi gak akan sia-sia. Jadi kalian harus join. Iya. Wajib sih Berarti- pelajarannya beda. Bersatu kita teguh, bercerai ya janganlah. Intinya kalau misalnya muda-mudi nih udah sempat bersatu nih, jangan sampai ada sesuatu permasalahan yang bikin kalian pecah. Karena gini, gimana pun setiap orang pasti ada yang namanya pro dan kontra. Jangan sampai pro dan kontra ini membuat kalian yang sebenarnya bagus, utuh kayak lem nih, tapi ya karena Benda. sesuatu yang tidak sesuai itu jadinya pecah. Padahal sayang banget kan cuma satu hal itu gitu loh. Iya. Ibarat gini ya, kalau orang Hokkien kita pernah bilang gini gak, gigi sama lidah juga bisa tergigit. Ngerti kan? Karena apa? Karena dekat. Iya. Nah, sesuatu hal yang dekat pasti ada yang namanya kita mengutarakan semuanya. Ketika kita utarakan semuanya, pasti ada yang nggak cocok dan ada yang cocok. Gitu. Makanya kita nggak boleh dikit-dikit, aku keluar lah dari muda-mudi ini. tidak sehat ini, tidak sesuai dengan yang aku mau. Semuanya toxic di sini. Iya. Gitu. Toksi. Bukan toksi ini toksi. Jadi beneran jangan sampai, kenapa bahkan di hubungan berkeluarga pun pasti ada yang tidak cocok dan nggak mungkin karena ketidakcocokan itu kita bercerai. Jadi sama. Jadi pertemanan, organisasi semua sama. Yang penting gini, kalian mau mengutarakan dan niat kalian baik, tujuan kalian baik, pasti dapatnya baik. Dan kalau Dayaka Sabha of course lah ya, saya mungkin belum lama langsung masuk ke Dayaka Sabha karena memang waktunya juga belum lah, dari kemarin itu kan udah sempat stop ya. Tapi sejujurnya aku salut banget sama Dayaka karena gini, untuk ngurusin bocil-bocil kayak kita agak ngurus energi sih sebenarnya.
Bener, kadang kan tahu ya kalau kayak umur seginian itu labil banget kadang. Iya. Mau gini, mau gitu, terus kita bilang nggak bisa. Sementara orang tuh sudah berpengalaman banyak, mereka udah lihat begitu banyak hal yang terjadi gitu. Jadi sometimes ada mereka, jadi kita jadi ada jembatan untuk menjadi lebih baik. Gitu. Kita dibilangin tuh bukan berarti kayak gini loh. Nanti kan ada yang mikirnya, ah gua masih muda nih, ini ayah ini mirip bapak gua nih kayak gitu. Iya. Nggak boleh nih. Nah, jadi jangan sampai kalian mikir seperti itu. Karena ada mereka lah makanya bisa berkembang. Oke? Yes, benar Berarti, sekali. in conclusion, perkembangan ITBC dulu gini. Intinya nggak ada jalan yang lurus. Tetap ada yang Iya, dan inti yang kedua, daftar muda-mudi. SMB juga boleh. Iya, Yang ketiga? Hah? Apa ya? Di muda-mudi 98% gila. 2%-nya tidak diketahui, gilanya 98%. Jadi kalau kamu gila, kamu boleh daftar. Silakan ini nomornya dimunculin berapa kali ya? beneran yang berjoin nanti gila-gila banget. Gua baru nyampe, hai. Bukan nama udah, hai. Oke. Nah, mungkin segitu dulu episode 2 dari Gak Podcast Mana Paten kita kali ini. Untuk itu, oh iya, jangan lupa buat yang belum nonton episode 1 silakan, link ada di bawah, silakan ditonton. Itu perlu loh, karena bisa dilihat, saya spoiler dikit, di sana kita membahas tentang mindset. Enggak sih, lebih ke mental health, tapi perlu adanya mindset. Iya. Jadi segitu aja dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Inilah Gak Podcast Mana Paten. Merdeka. Merah putih nih. Mantap, kalian mantap banget. Aduh, suara. Beda lah ya.